Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan tentang aritmatika komputer. Anggota kelompok yang pertama ada Rika Gisas, yang kedua ada Rian Firmansyah, dan yang ketiga ada Siti Wahidah. Nah, pembahasannya yang pertama ada ALU, Arithmetic Logic Unit. ALU singkatan dari Arithmetic and Logic Unit bahasa Indonesia, unit aritmatika dan logika. Adalah salah satu bagian dalam dari sebuah mikroprosesor yang berfungsi untuk melakukan operasi hitungan aritmatika dan logika berdasar instruksi yang ditentukan. ALU inilah yang berpikir untuk menjalankan perintah yang diberikan kepada prosesor tersebut. Nah, perhitungan dalam ALU menggunakan kode biner yang merepresentasikan instruksi yang akan dieksekusi atau opkode dan data yang diolah atau operate. ALU biasanya menggunakan sistem bilangan biner to complement. ALU mendapat data dari register, kemudian data tersebut diperoleh dan hasilnya akan disimpan dalam register tersendiri, yaitu ALU output register sebelum disimpan dalam memori. Nah, ada struktur dan fungsi ALU. ALU memiliki beberapa komponen elektronika di dalamnya, yaitu berupa sekumpulan transistor yang dikenal dengan nama logic gate. Logic gate inilah yang berfungsi untuk melaksanakan operasi aritmatika dan operasi logika. Kumpulan susunan dari logic gate dapat melakukan perintah perhitungan matematika yang lebih komplit seperti perintah add untuk menambahkan bilangan atau divide atau pembagian dari suatu bilangan. ALU sering disebut mesin bahasa karena bagian ini ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean yang masing dan memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Nah, tugas ALU Arithmetic and Logic Unit, tugas utama dari ALU adalah melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terdiri sesuai instruksi program. ALU melakukan operasi aritmatika yang lainnya seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan dengan dasar penjumlahan. Sehingga sirkuit elektronik di ALU yang digunakan untuk melaksanakan operasi aritmatika ini disebut adder. Tugas lain dari ALU adalah melakukan keputusan dan operasi logika sesuai dengan instruksi program. Nah, selanjutnya ada logical operation. Operasi logika meliputi perbandingan dua buah elemen logika dengan menggunakan operator logika, yaitu yang pertama sama dengan, ada bintang, tidak sama dengan, kurang dari, kurang atau sama dengan, lebih besar dari, lebih besar atau sama dengan. Nah, selanjutnya representasi integer. Semua bilangan dapat direpresentasikan dengan hanya menggunakan bilangan 0 dan 1. Untuk keperluan penyimpanan dan pengolahan komputer, kita tidak perlu menggunakan tanda minus dan titik, hanya bilangan biner yang dapat merepresentasikan bilangan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Firmansyah. Sistem bilangan merupakan tata aturan atau susunan dalam menentukan nilai suatu bilangan, antara lain sistem desimal, biner, heksadesimal, oktal, BCD, gray code, hexatree, dan lain-lainnya yang dibagi berdasarkan basis yang digunakan dalam penentuan nilai dari bilangan tersebut. Desimal merupakan suatu sistem bilangan yang berbasis 10, atau tiap bilangan dalam sistem tersebut dikalikan dengan 10. Terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Biner merupakan suatu sistem bilangan yang berbasiskan 2, atau tiap bilangan dalam sistem tersebut dikalikan dengan 2. Terdiri dari angka 0 dan 1. Heksadesimal merupakan suatu sistem bilangan yang berbasiskan 16, atau tiap bilangan dalam sistem tersebut dikalikan dengan 16. Terdiri dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, dan 6 huruf, yaitu A, B, C, D, E, dan F. Oktal merupakan suatu sistem bilangan yang berbasiskan 8, atau tiap bilangan dalam sistem tersebut dikalikan dengan 8.
terdiri dari 8 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. BCD atau Binary Coded Decimal merupakan format untuk mempresentasikan bilangan desimal atau integer dengan 4 bit atau 1 nibble untuk setiap angka penyusunnya. Kemudian ada Gray Code, merupakan sistem bilangan yang memiliki sistem mirip dengan biner. Hanya saja dalam susunan bilangan ini yang boleh berubah pada urutan selanjutnya hanya satu angka, misalnya 001, berikutnya 011, berikutnya 010, dan selanjutnya. Kemudian terdapat Excess Tree, merupakan sistem bilangan yang secara sederhana dapat diartikan sebagai bilangan biner yang memiliki lebih dari 3 angka dari bilangan biner biasa. Contohnya, 0 sama dengan 011, 1 sama dengan 100, 2 sama dengan 101, dan seterusnya. Representasi nilai tanda. Penggunaan unsigned integer tidak cukup untuk mempresentasikan bilangan integer negatif dan juga bilangan positif integer. Karena itu, terdapat beberapa konvensi lainnya meliputi perlakuan terhadap bit yang paling berarti atau paling kiri di dalam word sebagai bit tanda. Apabila bit paling kiri sama dengan 0, maka suatu bilangan adalah positif, sedangkan bit paling kiri sama dengan 1, maka bilangan bernilai negatif. Integer aritmatika, representasi integer positif, negatif, dan bilangan. Bila sebuah bilangan integer positif dan negatif yang sama dipresentasikan atau sign and magnitude, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Bila hanya terdapat sebuah representasi bilangan 0 atau komplement 2, maka harus ada representasi bilangan positif dan negatif yang tidak sama. Selanjutnya itu ada floating point representation, yaitu pernyataan suatu bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dengan menggeser titik desimal secara dinamis ke tempat yang sesuai dan menggunakan eksponen 10 untuk menjaga titik desimal itu, sehingga range bilangan yang sangat besar dan sangat kecil untuk direpresentasikan hanya dengan beberapa digit saja. Selanjutnya yaitu ada floating point aritmatik. Bentuk bilangan floating point. Bilangan floating point memiliki bentuk umum yaitu CMDB, di mana M plus minus atau disebut juga dengan mantisa mewakili bilangan pecahan dan umumnya dikonversi ke bilangan binernya. E mewakili bilangan eksponennya, sedangkan B mewakili radil atau basis dari eksponen. Selanjutnya yaitu ada arithmetic floating point, penjumlahan dan pengurangan. Hal yang sulit dari penjumlahan dua bilangan eksponen adalah jika bilangan tersebut memiliki bentuk eksponensial yang berbeda. Untuk memecahkannya, maka sebelum ditambahkan bilangan eksponensialnya harus disetarakan terlebih dahulu, atau bilangan dengan nilai eksponen lebih kecil disamakan dulu ke bilangan eksponen yang sama dengan bilangan yang lain. Selanjutnya itu ada perkalian. Algoritma umum untuk perkalian dari bilangan floating point terdiri dari 3 langkah. Langkah yang pertama itu ada hitung hasil eksponensial dengan menjumlahkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua yaitu ada kalikan kedua bilangan mantisa. Yang ketiga yaitu ada normalisasi hasil akhir. Selanjutnya yaitu pembagian. Algoritma umum untuk pembagian bilangan floating point terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, hitung hasil eksponensial dengan mengurangkan nilai eksponen dari kedua bilangan. Yang kedua, bagi kedua bilangan mantisa. Yang ketiga, normalisasi hasil akhir. Selanjutnya yaitu ada floating point standar IEE. IEE membuat dua bentuk bilangan floating point standar, bentuk basic dan bentuk IE tended. Pada tiap bentuk tersebut, IE menentukan dua format, yaitu single precision dan double precision format. Single precision format adalah model 32 bit, sedangkan double precision format adalah 64 bit. Pada single IE attended format, setidaknya menggunakan 44 bit, sedangkan pada double IE attended format, setidaknya menggunakan 88 bit. Sekian presentasi
kelompok kami tentang aritmatika komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.